Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Maini Hasari dan mari kita belajar kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa di dalam atom terdapat kulit-kulit atom dan di dalam kulit terdapat sub-sub kulit. Jadi di manakah tepatnya posisi elektron berada di dalam atom? Posisi elektron di dalam atom dapat ditentukan dengan bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum dapat diibaratkan sebagai alamat di mana elektron berada. Setiap elektron memiliki bilangan kuantum, tetapi yang sering ditanyakan di soal adalah bilangan kuantum untuk konfigurasi elektron terakhir. Jadi, apa yang dimaksud dengan bilangan kuantum dan bagaimana cara untuk menentukan bilangan kuantum? Simak penjelasannya di video ini sampai selesai ya. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan posisi atau kedudukan elektron di dalam atom. Bilangan kuantum ada 4 jenis. Yang pertama adalah bilangan kuantum utama yang dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum ini menyatakan nomor kulit dan juga tingkat energi. Nilainya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya hingga maksimum 7. Jika elektron berada pada kulit pertama atau kulit K, maka N sama dengan 1. Jika di kulit kedua atau kulit L, maka N sama dengan 2. Jika di kulit ketiga atau kulit M, maka N sama dengan 3. Dan jika di kulit keempat atau kulit N, maka N sama dengan 4. Bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut menunjukkan subkulit. Nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga N-1. Artinya bilangan kuantum azimut selalu lebih kecil daripada bilangan kuantum utamanya. Jika elektron berada pada subkulit S, maka harga L sama dengan 0. Jika pada subkulit P, L sama dengan 1. Jika pada subkulit D, maka L sama dengan 2. Jika pada subkulit F, maka L sama dengan 3. Bilangan kuantum yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M. Bilangan ini menunjukkan orbital yang ditempati elektron. Orbital adalah ruang-ruang atau kamar-kamar yang ditempati elektron pada subkulit. Jadi harga bilangan kuantum magnetik tergantung dari harga L-nya. Nilainya dimulai dari negatif L sampai dengan positif L. Jika subkulit S, maka ada satu orbital dan nilainya adalah 0. Karena nilai L-nya juga sama dengan 0. Jika subkulit P, maka ada 3 orbital, nilainya dari negatif 1, 0, positif 1. Jika subkulit D, maka ada 5 orbital dengan nilai dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Jika subkulit F, maka akan ada 7 orbital dengan nilai dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, dan positif 3. Bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin yang dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum ini menunjukkan arah perputaran elektron di dalam orbital. Jika arah perputaran ke atas atau searah jarum jam, maka harga bilangan kuantum spin adalah positif setengah. Jika arah perputaran ke bawah atau berlawanan jarum jam,
maka harga bilangan kuantum spin sama dengan negatif setengah. Nah, semoga penjelasan tadi dapat dipahami ya. Agar pemahaman kalian lebih mantap lagi tentang bilangan kuantum, sekarang mari kita coba contoh soal berikut ini. Soal pertama, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur-unsur berikut. A 11 Na, B 26 Fe. Sekarang kita selesaikan soal yang pertama, yaitu 11 Na. Jadi langkah pertama, buat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Nah, yang digunakan untuk menentukan bilangan kuantum adalah konfigurasi elektron yang terakhir, yaitu 3s1. Nah, angka 3 di sini menunjukkan bahwa elektron terletak pada kulit ketiga, sehingga harga N sama dengan 3. Kemudian konfigurasi terakhirnya berada pada subkulit S, sehingga harga L sama dengan 0. Karena subkulit S, maka ada satu orbital dengan nilai 0, karena L-nya sama dengan 0. Nah, pengisian elektron, lihat angka yang di atas subkulitnya, yaitu subkulit S. Di situ ada angka 1, maka orbital di sini diisi oleh satu elektron dan pengisiannya dimulai dari yang arah panah ke atas terlebih dahulu. Nah, karena elektronnya cuma 1 dan orbitalnya cuma 1 dengan nilai 0, maka harga M sama dengan 0. Dan karena elektronnya arah panah ke atas, maka harga S sama dengan positif setengah. Soal bagian B, 26 Fe. Nah, langkah pertama sama dengan yang soal bagian A tadi, kita buat dulu konfigurasinya. Nah, yang ini kita coba membuat konfigurasi dengan pencingkatan gas mulia, yaitu dengan 18 AR. Jadi konfigurasinya adalah AR 4S2 3D6. Konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3D6. Nah, yang ini yang kita gunakan untuk menentukan bilangan kuantum. Jadi di sana karena ada angka 3, berarti elektron terakhir ada di kulit ketiga. Jadi harga N sama dengan 3. Kemudian karena subkulit D, maka harga L sama dengan 2. Karena subkulit D, maka ada 5 orbital dengan nilai dimulai dari negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, dan positif 2. Kemudian 6 elektron kita isikan ke dalam orbital ini. Ingat, isi yang arah panah ke atas terlebih dahulu, setelah selesai baru diisi yang arah panah ke bawah. Nah, karena elektron terakhir berada pada orbital dengan nilai negatif 2, maka harga M-nya adalah negatif 2. Dan karena elektron terakhir arah perputarannya ke bawah atau arah panahnya ke bawah, maka harga bilangan kuantum spinnya sama dengan negatif setengah. Soal kedua, tentukan nomor atom unsur berikut jika diketahui keempat bilangan kuantum terakhirnya N sama dengan 5, L sama dengan 1, M sama dengan 0, S sama dengan positif setengah. Dari soal diketahui karena harga N sama dengan 5, berarti elektron terakhir berada pada kulit kelima. Nah, karena L sama dengan 1, berarti elektron terakhir berada pada subkulit P. Karena subkulit P berarti ada 3 orbital atau 3 kotak. Dengan harga M sama dengan 0, berarti elektron terakhir berada pada orbital atau kotak dengan nilai 0. Kemudian bilangan kuantum spinnya atau S-nya nilainya positif setengah. Berarti elektron terakhir arah anak panahnya menghadap ke atas. Nah, di sini terlihat ada 2 elektron yang mengisi orbital. Sehingga dapat diketahui bahwa konfigurasi elektron terakhirnya adalah 5p2.
Langkah selanjutnya kita buat konfigurasi elektronnya sampai konfigurasi elektron terakhirnya berakhir pada 5p2. Jika kita hitung dari awal, maka jumlah elektron keseluruhan adalah 50. Nah, karena jumlah elektron sama dengan nomor atom, maka nomor atom unsur tersebut adalah 50. Soal ketiga, unsur X memiliki nomor atom 22 dan nomor massa 48. Tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir saat unsur tersebut membentuk ion bermuatan positif 4. Pada keadaan netral, unsur X memiliki nomor atom 22, yang artinya jumlah elektronnya juga 22. Nah, karena unsur tersebut membentuk ion bermuatan positif 4, maka jumlah elektronnya dilepaskan sebanyak 4 sehingga elektronnya tersisa 18. Jadi dari jumlah elektron yang 18 ini, jika kita buatkan konfigurasinya, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, dari sini dapat kita ketahui konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3p6. Dari sini dapat diketahui bahwa elektron tersebut berada di kulit ketiga. Jadi harga N sama dengan 3. Kemudian karena subkulit P, maka harga L sama dengan 1. Karena subkulit P, maka ada 3 orbital dengan nilai dimulai dari negatif 1, 0, dan positif 1. Pada subkulit P tersebut ada 6 elektron. Nah, elektron ini kita masukkan pada kotak-kotaknya dimulai dengan arah panah ke atas terlebih dahulu, kemudian anak panah ke bawah. Nah, dari sini terlihat bahwa elektron terakhir berada pada kotak dengan nilai positif 1. Maka harga M sama dengan positif 1. Dan karena elektron terakhir arahnya ke bawah, maka harga S sama dengan negatif setengah. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bilangan kuantum. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.